Terima kasih Tuhan, pada hari ini tepat tanggal 19 April, minggu ketiga, kami tetap beribadah di dalam kondisi apapun pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Gereja kami tetap melangsungkan ibadah secara online. Biarlah Tuhan hadir dan boleh yang mendengar, siapapun yang melihat, diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus mengurapi kami. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini adalah hari Minggu pertama setelah Paskah. Firman Tuhan adalah terambil dari Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-24 sampai 29. Saya akan bacakan. Judul perikop adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjelaskan bagaimana tipe daripada murid Tuhan. Salah satu murid Tuhan yang ikut dengan Tuhan Yesus. 3,5 tahun Thomas mengikuti Tuhan Yesus. Dia belajar akan firman Tuhan, dia belajar akan pengajaran Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi, saudara kasih dalam nama Yesus? Thomas, Petrus, dan murid-muridnya lupa akan janji Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Thomas adalah orang yang mengikuti Yesus bukan sembarangan. Dia adalah betul-betul murid Tuhan. Tapi apa yang terjadi kalau kita membaca Alkitab? Kenapa tiba-tiba Thomas tidak percaya kalau dia belum mencucukkan jarinya dan melihat Tuhan, bahwa dia Tuhan yang hidup? Kita akan melihat bahwa inilah tipe manusia. Sekalipun dia sudah belajar akan firman Tuhan, sekalipun dia sudah melayani Tuhan, ada tipe manusia masih belum percaya kalau dia belum melihat kuasa Tuhan. Masih ada orang yang belum melihat mujizat, dia belum percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia sudah ikut di dalam gereja, sekalipun dia sudah melayani. Kadang-kadang banyak orang kalau belum melihat mujizat dan kuasa Tuhan, dia masih belum beriman 100%. Thomas bukannya tidak tahu. Thomas tahu akan perjalanan Tuhan Yesus. Thomas tahu apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan Thomas adalah bukti sejarah dan saksi sejarah. Tapi apa yang terjadi, saudara yang kasih dalam nama Yesus? Seolah-olah, saya mengatakan seolah-olah mungkin orang banyak beranggapan Thomas ini adalah orang yang tidak mudah percaya. Tapi sebetulnya kejadian pada saat itu, kalau 2000 tahun yang lalu, kalau kita ingat kejadian itu, kejadian pada saat itu adalah kejadian yang sangat mencekam. Murid-murid Tuhan Yesus pada ketakutan karena Yesus mati.
Mereka tidak tahu kalau Yesus bangkit, pada Tuhan Yesus sudah bercerita akan kebangkitan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, dengan suasana yang mencekam itu, Thomas seolah-olah tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Sehingga dia berkatakan, aku belum percaya kalau belum aku mencucukkan. Kejadian pada saat itu tidak bisa disamakan dengan kejadian pada hari ini, saudara. Thomas betul-betul drop, kalau saya katakan. Imannya lagi drop. Karena orang yang diagungkan, orang yang dipercaya sebagai rabuni, sebagai guru, sebagai Tuhan, meninggal dan dikuburkan. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu dan tentara Romawi mengejar para murid-muridnya. Dan kita tahu dalam sejarah gereja, tentara Romawi terus mengejar para pengikut Kristus. Wajar Thomas pada saat itu, saya katakan sebagai hamba Tuhan, wajar dia ketakutan dan tidak percaya kalau Yesus bangkit. Tetapi lihat, Yesus tidak marah, saudara. Yesus tidak marah. Dia tahu dengan kondisi keadaan seperti itu, dia menampakkan diri. Dan apa kata Yesus? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan di ayat sebelumnya, ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Lihat begitu kasih karunia besar kepada Thomas daripada Yesus. Orang yang dekat saja hampir-hampir tidak percaya, hampir-hampir tidak mempercayai Yesus hidup, tapi Yesus tetap memberikan kasih karunia-Nya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, khotbah pada hari ini intinya adalah terdapat ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hari ini kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana kehidupan Yesus. Kita hanya membaca firman dan kita tahu sejarahnya dan riwayatnya. Masihkah kita mempunyai iman kepada Tuhan? Percaya dengan kondisi apapun. Kalau 2000 tahun lalu Thomas menghadapi ancaman dan ketakutan di tengah wabah pandemi COVID-19, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita punya iman kepada Tuhan? Inilah tantangan pada akhir zaman ini. Sebagai orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sekarang kita ditantang iman kita. Apakah kita tetap beriman sekalipun kita tidak melihat, sekalipun mungkin kuasa dan mujizat belum ada seolah-olah, tapi kita percaya Yesus tetap melindungi kita. Katakan amin. Amen. Oleh karenanya saudara yang kasih dalam nama Yesus, di akhir khotbah ini saya akan mengatakan, Yesus adalah Tuhan yang tetap melindungi kita. Dia menanti kita tetap percaya kepadanya. Walaupun kadang-kadang iman kita mundur atau turun, Tuhan tetap menunggu kita datang kepadanya untuk tetap beriman walaupun di tengah penderitaan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup. Biarlah kami yang mendengar firman Tuhan tetap beriman di tengah pandemi COVID-19. Kami umat yang percaya bahwa Yesus tetap melindungi kami, tetap menjagai kami, dan Yesus betul-betul hidup dan betul-betul Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami. Jika ada di antara kami umat-Mu yang belum beriman atau kurang beriman, kami mau tetap beriman dan melihat Tuhan di dalam kuasa dan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.